ini juga perlu peningkatan menurut saya. Karena contoh gini, buah lah yang gampang. Buah. Pisang. Pisang itu kan idealnya yang bergizi yang bagus dong. Yang bagus. Tapi kenyataannya pisangnya kecil. Jadi seringkali jadi ketawaan. Itunya anak pisang. Bukan pisang beneran. Karena kecil. Terus jeruk. Harusnya jeruk bagus lah, jeruk kan sekilo berapa lah ya. Itu yang dikasih anak jeruk. Anak jeruk. Let's go. Kita 84 tuh nerima MBG juga ya? Mulai nerima beberapa bulan. Ya udah beberapa bulan ini terima sudah. MBG tuh sistemnya berarti total murid berapa? Dapatnya makanannya segitu? Seluruh siswa dapat. Guru? Sejumlah murid. Guru enggak? Oh, guru enggak? Enggak. Berarti sejumlah murid berapa setiap hari? Setiap hari dapat. Sejumlah MBG segitu? sejumlah siswa. Kalau siswanya nggak masuk? Tetap ada jatahnya. Terus gimana? Kadang-kadang dimakan untuk anak yang mau nambah. Iya, kadang di kelas itu ada anak yang porsinya kurang, jadi nambah ya nggak masuk. Pokoknya itu. apa sebutannya sih? Ya itu omprengnya itu. Ompreng itu satu anak satu. Habis itu kalau ada yang nggak masuk, ada lebihan tuh. Ada lebihan. Nah itu biasanya untuk anak yang mau nambah gitu. Di kelas itu kan dianterin tuh di kelas, dibawa kan petugasnya nganter itu ke MBG ke kelas masing-masing sejumlah anak 36 siswa. Kemudian kalau ada 2 atau 3 siswa yang nggak datang kan masih utuh tuh makanannya. Biasanya oleh teman-temannya yang mau nambah itulah diambil. Mungkin lauknya aja, kadang nasinya aja, seperti itu. Berarti posisi makanannya udah di dalam kelas. Sudah di dalam kelas. Tapi nggak diambil karena nggak masuk atau karena nggak apa. masuk, betul. Oh, makanya orang nambah lah gitu. Ya, seperti itu. Gitu. Pernah juga dicoba yang diberikan sesuai yang hadir. Ada juga kayak gitu. Jadi lebihnya masih ada di pos itu. Yang sebelum didistribusikan ya. Dicek dulu yang nggak masuk ya, berapa. Betul. Baru dapetnya yang sesuai yang hadir. Tapi dikirimnya itu dia jam istirahat atau apa sih? Nah, itu yang tidak menentu. Dikirimnya itu pernah kali pagi-pagi banget. Pagi-pagi banget? Jam 7 sudah nyampe. Terus? Jadi kita baru mulai belajar. Dingin dong. Setengah 7. Jam 7 udah datang. Padahal itu dimakan jam istirahat jam 10. Ya pastinya udah dingin. Itu yang kadang-kadang jadi membuat anak kurang selera. Yang bagus itu pas istirahat, mau istirahat datang. Jadi kadang-kadang itu masih anget tuh. Nah, jadi saya lihat MBG ini sebenarnya kan program yang bagus. Sebenarnya aslinya program pemerintah yang bagus kan untuk meningkatkan gizi supaya anak-anak itu bergizi, supaya belajarnya jadinya semangat, meningkatkan prestasi, kreativitas, meningkatkan standarisasi. Bagus, sebenarnya bagus. Sayangnya memang ada beberapa catatan sih di lapangan ya, di lapangan. Enggak semua sama sih. Ya kasuistis gitu ya di banyak sekolah. Jadi di beberapa sekolah contohnya? Sebenarnya gini, seperti tadi mungkin masaknya itu jam berapa ya mereka masak itu, karena pagi-pagi jam 7 udah nyampe. Dan itu pun seringkali nggak sejumlah anak. Jadi lebih bertahap 2 kali. Oh, 2 kali. Pagi datang, nanti istirahat datang. Pernah istirahat datang, separuhnya jam 12 datang. Jadi tim yang membagi nih, kan ada petugas yang bagiin itu kan, karyawan sekolah dikasih tugas itu. Kadang-kadang bingung yang mau dibagi kelas mana dulu. Biasa diutamakan mungkin kelas 1 dulu lah, kelas 10 dulu. Nah, kayak gitu. Nah itu, tapi kalau nggak tepat waktu kan mengganggu jam belajar juga. Jam istirahat belum nyampe, sementara udah masuk. Waktunya guru mau masuk, MBG datang. Jadi makan dulu. Yang sering kali terjadi seperti itu. Jadi kita ngalah guru-guru, nggak masuk dulu. Makan dulu. Biar mereka makan dulu. Lah mereka kan pasti ya pengen makan toh dari Bu MBG dulu, ya udah kita ngalah nih kalau udah kayak gitu. Lucu. Karena mereka itu mulai dari persiapan ngambil, dibagiin ke teman-temannya, sampai mereka makan, sampai rapi lagi, bersihin kan sampai rapi kosong tuh sampai kosong omprengnya. Lama makan waktu loh, nggak cukup 60 menit.
Oh iya. Iya, tadinya kan disiapkan jam istirahat lah. Iya. 30 menit itu selesai. Ideal, Tanya-tanya enggak? idealnya makannya di jam istirahat pertama apa kedua? Idealnya di jam pertama. Berarti bagusnya jam kedua. Pas jam makan siang kan jam sholat ya. Habis sholat makan. Tapi rata-rata yang terjadi jam istirahat pertama. Jam 10. Karena datangnya lebih pagi. Secara himbauan, secara ini harusnya per jam pertama atau jam kedua? Saya nggak tahu persis, tetapi mungkin fleksibel kali ya, sesuai situasi kondisinya. Tapi yang sering kali dilakukan tuh jam istirahat pertama. Atau ada juga nggak? Tapi pernah juga beberapa kali jam istirahat kedua, karena baru nyampe. Iya. Atau malah jam istirahat udah selesai, baru datang. Ada juga kejadian seperti itu. Jadi makannya sore habis pas pulang. Pernah terjadi telat. Datangnya telat tuh jam 1-an. Terus itu gimana? Ya makan jam 2. Mereka udah jajan. Mereka udah jajan dong, udah lapar kan, Win. Jam 10 tuh anak rata-rata udah merasa lapar. Iya. Apalagi sejak ada MBG kan mereka berharap MBG datang, mereka makan. Jadi udah ditunggu tuh sama anak-anak. Tetapi kenyataannya karena tadi ada beberapa yang kadang-kadang datangnya nggak menentu, maksudnya. Gak menentu. Yang harusnya jam sekian ternyata anak udah tengok belum datang. Yang pelajaran jam 2-nya berarti nggak ngisi? Nggak ngisi, ngalah. Buat MBG dulu. Itu salah satu ya kejadian seperti itu ya. Ada beberapa yang perlu diperbaiki memang. Programnya bagus tapi beberapa perlu diperbaiki. Yang berikutnya tadi ya, ketepatan waktu datang. Kalau yang terlalu pagi menurut saya pagi banget. Dimakan siang kan udah nggak enak tuh. Artinya udah kurang lah ya, kurang fresh. Nah yang kedua menunya. Menu itu juga ada persoalan tersendiri. Kan nggak semua anak sama kesukaannya. Jadi ada menu-menu tertentu yang mereka suka, habis tuh. Cocok lah itu berarti. Tapi ada kalanya anak-anak nggak suka. Nggak suka. Jadi banyakan utuh. Kalaupun diambil sedikit. Jadi kembali tuh masih banyak banget. Itu sayang banget kan, mubazir, makanan itu udah dimasak. Iya. Itu sebenarnya bergizi, tapi buat anak itu mungkin nggak selera mereka. Gimana ya, agak susah juga tapi sih. Kan menyangkut selera ini susah. Kalau selera nggak bisa. Susah, memang susah. Karena anak kita kan mungkin biasa makannya. Iya, lebih baik, mereka memilih bukan MBG, kalau bisa memilih nggak MBG gitu ya. Ya kalau ditawarkan mungkin lebih seneng jadi. Tapi kan sekarang kan arahnya supaya bergizi itu tadi. Jadi menu-menunya yang menurut ahli gizi mungkin bergizi, tapi itu ternyata di anak-anak nggak, kurang selera. Selera menyangkut selera ya. Jadi agak susah. Mungkin bagi anak-anak nyamaratain juga nggak bisa. Tidak mudah. Juga. Nah, itu masalah selera toh. Emang tidak mudah tapi sih. Tapi ya itu tantangan juga. Tantangan. Nanti kan harusnya disurvei ya. Oh, anak ini senangnya apa? Oh, ternyata pas menu ini laku nih, habis. Harusnya disurvei kayak gitu. Nanti diperbaiki dah pelan-pelan ke depan. Tapi kan apa sih yang masak SPPG? Yang ya maksudnya ada dapur ini satu dapur yang itu menyiapkan. Kan enggak untuk satu sekolah kan? Tidak, dia megang beberapa sekolah. Berat, jadi ribuan. Standarisasi semua. Betul, ribuan. Jadi pernah juga ya namanya yang masak pernah juga kurang matang. Iya, pernah kali ikan atau apa kurang tanek, maksudnya dalamnya masih agak mentah gitu. Jadi sekali buka anak cerita begini, udah yang lain ikutan nggak makan dong gitu. Terus pernah ya beberapa kali kejadian tuh basi. Mungkin dari sana panas ditutup. Dugaan kita ya. Kok basi? Kan harusnya kalau baru masak harusnya fresh dong. Berarti basinya ketahuan pas lagi dibuka. Pas dibuka aromanya udah nggak enak. Apalagi yang kayak misalkan capcay, kan agak kuah-kuah itu ya, agak berkuah itu. Nah itu berlendir. Itu yang akhirnya membuat anak jadi kayak gimana gitu. Nggak mau. Ada beberapa siswa yang akhirnya nggak mau. Ya, dia dibawain dari rumah. Gitu. Ada beberapa anak yang mulai itu karena beberapa kejadian tadi. Tadi kan terkait kalau nggak makan, kalau nggak datang bisa ke temennya. Nah, tapi kalau pilihannya ada yang nggak mau makan, terus ini dia apa ini?
ke temennya juga yang mau aja. Yang ada yang mau. Ya mas kalau ditawarkan ke temen yang mau, tapi kalaupun enggak, saya lihat beberapa kali kejadian dibawa balik kok. Dibawa pulang, Dibawa balik? dibungkus. Enggak, maksudnya dibawa balik ke oleh SPPG-nya. iya. Dibawa utuh aja kayak gitu. Oh, pokoknya Masih dikembalikan dalam bentuk kondisi utuh. Pernah juga kejadian seperti itu. Kalau orang bawa pulang ke rumah? Saya belum lihat pasti ya. Belum lihat pasti. Lihat pasti daripada kebuang, pernah saya juga anak-anak murid itu kenapa nggak dibungkus ya Kak? Saya lihat Iya. anak-anak. Enggak, Tapi saya tapi amati jarang yang bungkus. Oh. Kalau mereka mau dia makan. Kalau enggak dia biarkan aja. Dikembalikan utuh gitu. Iya, maksudnya kan orang rumah mungkin mau. Iya ya, tapi belum tentu juga. Oh, iya. Apalagi kalau yang tadi kasusnya. Kalau kasusnya basi Iya, iyalah. enggak, Kalau pilihannya selera gitu. Oh, ini enggak selera nih, tapi kayak orang rumah oke nih. Misalkan Edwin ayam makan, kalau ikan enggak. Ah, masa ikan, tapi kan orang rumah suka ikan. Iya. Enggak, tapi enggak bungkus. Saya nggak tahu pasti, tapi saya jarang lihat, belum nemuin anak bungkus. Mungkin ya ada ya, mungkin kalau untuk anak-anak yang kurang mampu mungkin. Iya. Saya juga sarankan gitu, bawa pulang aja daripada mubazir, tapi nggak tahu, sepertinya nggak. Gitu. Agak dilema sih, di satu sisi itu program yang bagus, ya kan tujuannya mulia, tapi prakteknya di lapangan masih terdapat beberapa hal seperti itu yang bisa diperbaiki sih, harusnya secara bertahap diperbaiki supaya memang benar-benar tujuan tadi tercapai. Gitu. Lanjut. Terus apa? Ini yang ngantar nih, betul mobil box yang gitu, ngantar itu langsung dropping. Iya, dropping 2 kali datang. Nanti datang lagi ngambil omprengan kalau udah sore. Omprengnya itu dibersihin di sekolah apa kotor aja? Kotor, dalam kondisi kotor dibawa ke sana, dicuci ke sana. Oh, yang nyuci sana. Iya. Tapi biasanya anak-anak kalau sisa-sisa itu dibuang, dikumpulkan, dibuang ke tempat sampah. Oh iya. Baru ke sana sudah dalam kondisi agak bersih lah. Kotor tapi udah nggak ada makanan. Oh iya. Udah kosong lah. Karena kan nanti ditumpuk. Ya, tempatnya, tutupnya, ya kayak gitu, diikat lagi, dikembalikan. Itu. Diambil setiap sore. Sore. Pulang sekolah, sebelum pulang udah ngambil mereka. Iya. Setiap hari seperti itu. Sibuk banget berarti ya. Iya. Dan itu diperlukan tenaga khusus untuk menangani itu. Apa? Yang mendistribusikan kan perlu tenaga, karyawan sekolah. Ya, oleh guru ditugaskan karyawan 3 orang kalau nggak salah ya, yang membagikan itu. Tapi saat ini berarti dari guru. Dari karyawan sekolah. Dari karyawan sekolah. Karyawan sekolah yang membagikan. Maksudnya sebelumnya dia nggak khusus itu, dia biasanya OB cuma atau bagian teknisi, hanya ditunjuk selama ada MBG ini dia bantu itu di jam-jam tertentu itu. Oh iya. Iya, tapi itu kan perlu waktu lama untuk mendistribusikan, kembali ngerapiin lagi, diikat-ikat lagi. Ya. Perlu waktu lama, nyaris seharian itu. 21 kelas. Iya, kali 36 siswa. Kali 36. Iya, lumayan banyak. Belum kalau yang lambat-lambat gitu-gitu. Masih dipanggil-panggil. Kalau hilang gimana? Sejauh ini belum ada kejadian karena kan ada himbauan. Kalau hilang ganti sekolah. Gurunya yang ganti. 80.000 satu ompreng. Kalau itu sampai hilang. Makanya diingatkan ke anak-anak jangan sampai hilang. Kalau diantar 36 ya kembali 36. Kayak gitu. Syira dapat juga. Oh iya, dia kan mulai dari PAUD, iya. TK, SD, SMP, SMA. Dapat sampai SMA. Nah, tapi Syira dapatnya dari RW, dari kelurahan, dari RW. Mungkin datanya dari sana. Iya. Berarti koordinasinya dengan RW. Posko kayak bisa gitu. Bisa jadi. Jadi setiap siang tuh teteh ngambil. Ke RW? Ke RW. Bukan di sekolah yang bagi? Bukan. Oh, beda lagi ya. Kalau ngambil habis itu kelompok bermain ya? Iya. Ya, beda lagi berarti ya. Kalau kelompok bermain seperti itu. Kalau SMA enggak, karena muridnya banyak kan, langsung di dropping. Iya. Kalau itu RW lewat RW berapa kali ya? Berapa TK ya? Iya. Lauknya roti menyangkut seringnya. Menyangkut menu ini juga sekali lagi gampang-gampang susah. Iya. Menu yang mungkin ya itu yang mungkin yang sehat seperti itu, yang bergizi seperti itu. Iya. Tapi ya tadi kembali selera ke anak-anak. Iya. Burger kan
suka burger juga, Burger. suka apa tuh namanya? Mie Ya kayak mie apa beberapa ya? kali. Nah, mie beberapa kali, kemudian spaghetti. Spaghetti, Nah, terus ya kalau roti, spaghetti, susu ya? susu ada. Kalau hari Susu. Jumat itu ada snack juga kan? Snack. Ada snack kalau di Jumat. Selain nasi snack. Mm-mm. Yaitu tadi menunya itu yang sebagian tidak di selera anak-anak. Jadi kadang-kadang anak nggak suka. Tapi kalau Iya. mie ketemu roti, Ya, jadi beda ya. mana pergi? Beda, makanya. Ya nggak tahu. Iya, itulah. Iya, tapi Gini, berkaitan sebenarnya sama menyangkut dana menu sih. ini menyangkut kualitas makan yang disajikan. Heeh. Ini juga perlu peningkatan menurut Oke. saya. Karena contoh gini, buah lah yang gampang. Buah. Pisang. Pisang. Pisang itu kan idealnya yang bergizi yang bagus dong. Oke. Yang bagus. Tapi kenyataannya pisangnya kecil. Jadi seringkali jadi ketawaan. Itunya anak pisang, bukan pisang beneran, karena kecil. Terus jeruk, harusnya jeruk bagus lah. Jeruk kan sekilo berapa lah ya? Iya. Itu yang dikasih anak jeruk. Anak jeruk. Ini beberapa Anak kejadian pisang. seperti itu. Makanya kok kecil-kecil? Kan dilihat sama guru kan, kok Iya. jeruknya kecil-kecil, Iya. pisang kecil-kecil seperti itu. Eh, Emang berganti-ganti buah-buahnya iya, macam-macam. Iya. Sempat ada anggur juga, macam-macam lah gitu. Cuman saya melihat kualitasnya, apa ya namanya? Kualitas dong. Kualitas. Kualitasnya harus ditingkatkan. Harus yang bagus biar anak tertarik. Ya karena ketat juga kali dananya ya. Entahlah kalau urusan Kan dana kan dana- ya dari sana yang ngelola. 10.500 ya. Oh nggak ngerti, saya nggak begitu ikutin malah. Per Dua- anak. Iya, Iya per itu per anak per ompreng. ompreng itu Heeh. nilainya. Tadi ya 12.000 13.000, tapi si SPPG boleh nerima upah 2.500. Oh berarti Jadi yang dapur boleh ngolah 10.500 per ompreng. per ompreng itu. Nilainya ya segitu Nilainya ya. ya itulah yang Itulah yang terjadi, iya. diatur-atur. Seperti burger kan dagingnya itu, yang dalamnya Burger. itu kan ada daging tuh yang tipis itu. Nah itu Sama. tipis banget, tipis banget yang harusnya burger roti diisi itu menarik. Nah kok jadi seperti Ya itu. itu sih kayaknya Iya itu dana yang lah. terjadi seperti itu. Makanya sehingga yang ini yang membuat anak kurang tertarik. Iya, Jadi sekarang ini sebagian anak-anak dari keluarga mampu, iya. ini ya sebagian yaitu saya lihat mereka nggak ngambil Betul. mereka iya. bawa Masuk dari akal, rumah. Masuk akal, iya. karena ada yang pernah kejadian alergi mungkin nggak Nah. cocok mungkin kan. Nah. Jadi sama orang tuanya khawatir. Iya. Jadi ya sudah dibawain dari rumah. Nah ini terkait menu, anak dikasih tahu nggak menu hari itu apa? Aku nggak begitu paham ya teknisnya karena mama kan nggak nangani langsung. Oke. Tapi setahu saya enggak sih tiap hari Enggak. pokoknya Pokoknya dibuka Nah, surprise. begitu dibuka isinya, oh hari Itulah. ini sayurnya ini cocok mereka makan. Kalau kira-kira nggak cocok, ya mereka udah nggak makan Oke aja lah, gitu. surprise lah, blind box Surprise. kalau. Ya, jadi ada beberapa. Saya nggak paham apakah dikirim ke sekolah tahu. untuk menu-menu itu atau bagaimana nggak tahu saya. Ya maksudnya kalau dikasih tahu kan, misalkan ikan, Ya. oh alergi nih, pilih yang lain. Ada pernah survei akhirnya- pertama waktu awal-awal sebelum MBG itu dibagikan tuh anak suruh ngisi data. Yang alergi ini apa siapa dia data. Oke. Iya. Tapi begitu sampai kan sama Enggak maksudnya, menunya. kalau misalkan Edwin dikasih tahu hari ini ada udangnya, menu utamanya proteinnya udang. Oh, Edwin bawa ayam dari rumah deh. Nah, Gitu. nah itu Jadi saya- makan MBG-nya, tapi udangnya Belum enggak, sampai gitu, situ saya. misalkan. Pemahaman Nggak saya tahu belum ya. belum paham sampai situ. Oh, Tapi setahu saya emang ganti-ganti menunya, cuman sebagian anak-anak saya lihat kok nggak makan, udah bawa dari rumah, dikirim sama mamanya dari Iya. rumah. oh iya. Dia makan Berbekal lah. bekal dari rumah. Kayak gitu. Artinya kok nggak mau ini gitu loh. Respon, kan udah jalan berapa lama ya? Udah sekitar berapa bulan ya? 6 bulanan kali ya? 6 bulanan. Respon Orang tua murid? Ya secara umum saya ada MBG ini seneng sih, kan tertolong ya. Iya. Kan sebagian anak-anak itu kadang-kadang nggak sarapan dari rumah. Iya. Awalnya kayak gitu. Edwin enggak. Jadi termasuk Ewin, suka males kan makan. Iya. Tapi begitu ada MBG ini mereka semangat Bisa sih pilih makan, lah. terbantu kan sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya responnya positif, hanya tadi beberapa kejadian-kejadian kecil, kasuistis Iya. tadi
mencuat ya akhirnya kan. Nah, itulah yang membuat beberapa hal terjadi tadi. Oh, berarti positif respon orang Positif tua. sebenarnya mak, iya. Yang penting itu tadi perbaikan terus perbaikan Betul toh sih. supaya Nemu sampai titik idealnya ya lah ya. iya. Emang menyangkut makanan agak repot sih. Repot. 2-3 orang aja apalagi ratusan anak kan. Jutaan lah seluruh Jutaan Indonesia. se-Indonesia. Puluhan juta bahkan. Terus yang berikutnya satu lagi hal yang sejak ada MBG. Apa tuh? Apa coba? Kantin. Kantin. Gimana respon orang kantin? Dari 8 kios Kios. yang tutup 3. Jadi yang bertahan tinggal beberapa itu pun udah sepi toh. Iya Ya kan anak udah makan tercukupi, MBG iya. udah jarang jajan. Oke. Ya ada yang jajan tuh beberapa anak aja yang mungkin merasa itu kurang atau mungkin nggak cocok baru jajan. Oke. Ya satu sisi itu memang kasihan juga sih saya ngelihatnya kantinnya jadinya yang tadinya Harus tutup tiap ya. hari ada yang nggak bertahan. Iyalah. Saya lihat kok mbak nggak jualan kantinnya, Iya. tutup bu. Iya karena memang bener-bener sepi. Kasihan. Semua murid udah ada Iya. makanan. Maksudnya pilihannya ya cuma segelintir Iya, yang nggak itu. makan, yang Memang di jajan. satu sisi kayak gitu. Kasihan juga sih sebenarnya. Iya, Itu apa ya efeknya kayak gitu. gimana tuh ya? Nah itu makanya bagaimana cara ininya. Mungkin bisa Kantin nggak mungkin dilibatin? diberdayakan kali enggak. Diberdayakan ke SPPG nggak? Enggak. Enggak. Mereka kan dagang Nggak ada masing-masing. kaitannya. Menunya beda-beda lagi kan, kayak jualan bakso. Oh itu iya. Iya kan? Enggak, maksudnya orang-orang kantin terkait SPPG itu nggak disentuh Enggak. sama sekali ya, beda ya? Enggak nambah karyawan sama sekali kan? Karyawan yang ada aja diberdayakan. Iya kan? Enggak nambah khusus. Iya. Iya enggak. Dari yang ada ngurusin itu. Oh berarti Iya. semua sekolah ya berdampak. Hampir semua sekolah seperti Terkait itu. kantin ya? Berdampak, iya. Bagusnya kayak gitu. Tapi apa hal ini tuh utamanya tuh jadi perbincangan tuh di Jakarta kali ya. Jadi kan Jakarta nih punya standar. Standar ya. MBG nih sebenarnya mau ngangkat standar, Iya. tapi mungkin standarnya Jakarta tuh udah Udah di atas tinggi. ya Ya, udah MBG-nya rata-rata. ini gitu. Mungkin. Mungkin jadinya nggak terlalu ngangkat, tapi Ya, mungkin di kalau daerah, daerah sangat yang di bawah standar kena terasa. MBG baru keangkat, Bagus. gitu Ketolong, kali ya. ketolong banget. Di Jakarta juga sebenarnya menolong Win untuk anak-anak dari keluarga yang kurang Iya. beruntung. Iya, Tapi untuk anak-anak yang dari keluarga beruntung, nah itu mungkin iya. maksudnya dianggapnya Karena punya pilihan yang lebih baik. iya dari rumah sudah disediakan yang lebih baik, lebih enak kan Lebih mungkin. enak, Jadi dia makan yang dari rumah. Seperti masuk itu. akal sih. Iya. Mungkin nggak sih misalnya gini ya. Juga jadi obrolan guru ya. Mungkin nggak MBG itu diberikan untuk anak-anak yang memang membutuhkan aja Nah, supaya tuh. efektif. Iya, Untuk tepat anak-anak, sasaran. ya kalau untuk anak-anak dari keluarga mampu yang mereka memang dari rumah sudah dibawain, agak sulit juga nggak datanya. Iya. Ya harusnya bisa sih. Sayang kan mubazir juga kalau nggak dimakan. Iya, iya. Karena semakin kesini semakin nambah anak-anak yang mulai nggak makan. Oh ya? Iya, kalau dari keluarga mampu saya lihat mereka Nasinya doang kali. Lauk entahlah, di rumah. mungkin dipilih-pilih aja kali Iya. ya. Kalau yang kira-kira selera dia makan. Heeh. Tapi saya lihat mereka lebih ini dari rumah. Hmm. Ada beberapa anak seperti itu, Iya, makanya gimana ya ini? Ya itu di satu hal bagus, di beberapa Oh, hal. kalau itu gimana ngaturnya ya? Berarti sekolah yang ngedata. Yang mana? Ya makanya perlu kajian khusus kalau Iya. misalkan dirubah sistem kayak gitu. Kalau sekarang kan emang semua merata ya, tapi prakteknya di beberapa anak yang mampu agak kurang selera. Atau prasmanan aja. Jadi yang Bisa. kurang mampu punya kartu apa, Heeh. baris. Bisa seperti Jadi itu juga. prasmanan. Bisa Jadi kan jelas. modelnya. Kan sekolah tahu dong Iya. dengan ngelihat oh ini anak ini punya kartu ini. Ya udah ambil makanan. Nah itu perlu Kajian lah ya. kajian khusus untuk itu. Kalau mau dirubah seperti itu ya. Iya. Tapi ini dengan berjalannya waktu saya kira mungkin dipelajari terus toh Betul. oleh timnya supaya lebih bagus, lebih efektif mencapai sasaran yang Iya, diharapkan Pak Presiden kayak gitu. sangat ini Konsep banget ya, bangga banget Iya juga bangga. Karena ini kan program utama. sekarang ini lagi booming kan di seluruh Indonesia. Iya. Di beberapa daerah yakin ini bermanfaat. Program Nah, dan unggulan. beda-beda Win. Apanya? Saya lihat seleranya menunya beda-beda loh. Di tiap-tiap daerah itu. Ya beda SPPG juga beda. Iya beda masakan, beda rasa, beda semua beda. Iya. Standarisasinya gimana? Standarisasinya mungkin sih ada, tapi kan
prakteknya kan gitu, beda-beda ya, kayak orang masak aja nyayur bening. Kan satu rumah dengan rumah lain beda-beda rasa. Ada yang rasanya enak ya enak. Ada yang kurang ya kurang. Iya, memang kan ini nggak pakai MSG, nggak pakai gitu-gitu kan. Jadi emang rasanya mungkin dibandingkan yang tiap hari anak-anak biasa makan di rumah beda. Itulah yang bikin, ya namanya sehat tuh yang kayak gitu. Makanan sehat yang seperti itu memang. Nggak asin banget, nggak manis banget, nggak ya sedang-sedang. Buat orang yang sadar kesehatan emang itu kayak gini, tapi sebagian nggak enak, biasa pakai micin. Biasa lauknya pakai micin, rasa enak, tiba-tiba enggak, tawar-tawar aja. Lagi sering muncul di berita terkait MBG yang apa? Polri kenapa? Dikasih jatah 1.500 SPPG kalau nggak salah. Jadi SPPG-nya under Polri langsung untuk megang wilayah-wilayah apa gitu, tertinggal atau apa gitu. Terjauh, terpencil, 3T. Mungkin karena kan dia jauh dari jangkauan ini. Jadi emang harus tim khusus yang ke sana. Enggak semua orang bisa. Iyalah. Tidak mudah, Win. Untuk seluruh Indonesia. Sangat. Kan aduh, geografi Indonesia kayak gini kondisinya kan. Jadi emang itu luar biasa. Tapi secara opini Mama, ini tinggal masalah nunggu ketemu sistem yang tepat atau sistem sudah dibuat, tapi ada beberapa perbaikan tadi ya di lapangan tadi, ya hal-hal yang harus diperbaiki, mulai dari menu, penyajiannya, jamnya dan sebagainya, supaya pas dimakan itu masih fresh, masih hangat, terus selera anak-anak dipelajari. Pengennya apa sih mereka itu, kedoyanannya apa mereka itu kayak gitu, supaya nggak mubazir tersia-siakan gitu. Kadang-kadang dicoba sedikit aja, kalau dia nggak suka dia harus anak sendiri. Anak sekarang kan agak-agak gampang susah ya untuk makanan ini, seperti itu. Kalau mentahnya aja nggak mungkin ya. Nah itu dia, ada juga banyak usulan kayak gitu, kenapa nggak dikasih mentahnya aja. Tapi saya yakin ya pemerintah nggak ngasih mentah lah, orang sasarannya kan harus bergizi. Kalau dikasih mentah terus jajannya yang nggak bergizi kan nggak nyampe juga sasarannya kan. Tidak mudah. Terus misalnya pun ini yang jadi dilema lagi kalau libur. Gimana? Libur mereka tetap datang loh, Win, tapi per 3 hari. Dan bentuknya itu enggak Sabtu Minggu dong. Enggak, misalnya kemarin kan sempet PJJ kan di rumah anak karena hujan, lebat, cuaca buruk. PJJ 3 hari atau 4 hari. Nah itu dirapel, baru turun hari keempat. Dirapel makanannya itu. Berarti sehari datang 3 makanan. Tapi bukan dalam bentuk yang box makan gitu, enggak. Ini satu, yang lain dalam bentuk kayak roti, kayak apa-apa kering gitu. Makanan kering, gitu. Susu. Jadi dikasih tas anak-anak, satu tas. Jadi karena mereka mungkin dananya udah ada. Sudah dianggarkan, jadi tetap harus lah direalisasikan. Jadi anak yang dari rumah datang untuk ngambil itu. Sama orang tuanya. Kejadian lagi seperti ini. Iya. Nah ini puasa bagaimana? Puasa. Saya belum tahu. Nggak ada kali ya puasa. Harusnya ada, kan di anggarannya sudah dihitung hari efektif. Bisa jadi kayak itu tadi caranya. Mungkin apa pulang sekolah? Mungkin dalam bentuk makanan kering 3 hari sekali bisa saja seperti itu, atau seminggu sekali. Jadi dimakan anak-anak setelah buka puasa. Betul. Jangan dipaksa makan siang hari, kan nggak puasa anak-anak. Iyalah, masa bawa ini ke rumah udah keburu nggak enak juga. Iya juga. Biasanya dia dalam bentuk lain, Win. Jadi yang awet-awet. Iya, biskuit atau roti atau apa-apa gitu. Iya, itu ya saya lihat yang kering-kering itu kayak gitu isinya, gitu bisa dibawa pulang. Iya, emang menyangkut program anggaran agak repot. Iya, ini salah satu program yang benar-benar ngubah banget juga kan, secara APBN juga memang. Nyedot. Karena besar kan itu besar perlu. Sekali. Iya, penganggarannya ya, besar. Semoga bisa nemu titik ketemu yang ideal yang bagus lah. Mudah-mudahan nanti tahun kedua lebih bagus. Saya yakin sih harusnya lebih bagus, bisa kok dipelajari. Yang namanya dikasih makan, siapa sih yang nggak pengen? Iya. Alhamdulillah bersyukur. Iya. Meskipun ada tadi kejadian-kejadian itu bisa diperbaiki dan harusnya diperbaiki. Iya. Makanya masukan-masukan dari sekolah, dari masyarakat yang setiap hari ngadepin itu harusnya dicatat. Jakarta keracunan ada nggak sih?
Saya kok belum baca, belum dengar, nggak tahu ya. Tapi kalau Kan ada kasus yang basi, terus basi. basi ada, terus apalagi ya kemarin ini, yang gitu-gitulah kejadiannya. Seperti itu banyak, ada terjadi. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik dan lebih baik toh harapannya. Karena kalau udah biasa dikasih tiba-tiba stop, kaget juga nanti. Iya kaget juga. Karena beberapa anak nunggu kok. Saya amati kalau jamnya MBG, saya waktu itu ya, waktu mama masih ngajar gini. Ibu udah mau MBG, siap. Jadi saya kalau anak udah bilang kayak gitu, oke, Bu MBG udah datang kan di info dong. Artinya udah stop belajarnya. Iya, gitu. maksudnya Bu minta waktu, kami mau makan gitu kan. Bilang, Ibu MBG udah datang. Oh ya, saya lihat jam. Oh ya udah menjelang jam 10 kan. Iya, boleh. Ya udah, saya kasih waktu 10 menit, saya kasih tugas, saya kasih kesempatan mereka makan. Kasihan kalau udah waktu, artinya sebenarnya udah ditunggu. Oh, uang sangu berarti anak-anak berkurang lah ya uang sangunya. Saya yakin nggak kurang juga sih, karena mereka masih tetap jajan. Iya, tapi Maksudnya kan dia gara-gara MBG minta kurang, tapi untuk anak-anak tertentu yang memang nggak biasa atau uang uang jajannya dikit, jadi terbantu. Oh iya. Kan nggak semua anak sama bervariasi. Enggak, tapi kan misalkan harusnya makan besar, jadi nggak usah ngasih. Ya, mungkin terkurang mungkin, ya berkurang mungkin. Tapi saya nggak suka nanya ke anak-anak, cuman saya kira kamu jajannya berapa, jajan berapa, suka nanya gitu doang. Tapi saya lihat masih jajan mereka, berarti mereka masih bawa duit. Lah itulah yang ngidupin kantin sekarang. Ya, masih ada, meskipun tidak seramai dulu sih. Pengaruhnya ada ke kantin. Kasihan juga, tapi gimana ya, di satu sisi kan namanya itu mereka gimana caranya kantin biar tetap diberdayakan. Sekarang malah ke lansia ya yang mau dikasih ya. MBG lansia? MBG mau ke lansia, kemudian sasarannya. Terus saya dengar lagi untuk gurunya juga mau dikasih. Mudah-mudahan nggak sama ya, menunya sama. Ya, mama sudah nggak itu, tapi maksudnya kalau menunya sama kan kasihan gurunya. Ya kalau guru dikasih ya alhamdulillah toh. Kan guru tiap hari melihat mereka makan gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau untuk karyawan, terutama karyawan, guru ada ya alhamdulillah, bersyukur banget. Ya mudah-mudahan menunya nggak sama lah, dibeda-bedain dikit ya toh. Karena nangani itu juga, bantu-bantu itu. Ya kita juga ngawas-ngawasi juga kalau anak-anak lagi makan kan, biar tertib ya tetap guru terlibat juga ngawasi toh, merapikan. Apa kadang-kadang kan anak-anak nggak langsung buru-buru rapi, jadi kita masuk kelas saya rapikan dulu bla bla kayak gitu. Tetap ikut ngurusin secara nggak langsung, guru itu ngurusin juga. Ngawasin jangan sampai berantakan, jangan sampai tertinggal, harus pas hitungannya.